Ada 4. Yang kita teori perubahan kan ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Itu teori perubahan itu kalau disingkat aja ya. Ada perubahan kognitif dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita terus begini coba lihat hasilnya kayak apa. Kita harus jadi memutuskan. Itu kognitif dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua secara emosional dari tidak mau menjadi mau. Dari afektif, emosional dari tidak mau menjadi mau. Kayak tadi misalnya dengan memaafkan. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau. Yang ketiga dari tidak bisa menjadi bisa, maka latihan. Maka ada satu psikolog muslim namanya Al-Balkhi dari tahun 1000-an dia sudah nulis bahwasanya jangan pernah ngasih obat dalam penyakit mental atau non fisik ketika lagi sakit. Itu nggak bisa. Contoh ya. Pernah ribut antar suami istri tiap hari gitu kan ya. Kalau pas ribut jangan ngasih nasihat. Jangan ngasih suami dalil, jangan. Gak penting itu. Dia gak akan bisa sadar. Kan sudah saya sering bilang ya, lagi ribut dikasih dalil, suaminya bilang apa? Saya tidak perlu mama dedeh di sini kan gitu. Jelas? Karena kalau penyakitnya fisik begitu sakit langsung dikasih obat. Tapi kalau penyakitnya non fisik atau mental, jangan dikasih obat pas lagi sakit. Ngomongin anak pas lagi salah, makanya gak bakal didengar. Yang dia dapat apa? Orang tua saya gak sayang sama saya. Orang saya lagi sedih malah ditambah-tambahin makanya. Gitu kan ya. Cuman kan kita kan ya, pengen kan gitu kan ya. Makanya kan rasanya puas banget. Paham ya? Nah yang mau dicari dia sembuh, yang mau dicari dia dididik atau kepuasan kita. Karena kadang-kadang orang tua termasuk saya pengen puas. Maka ketika kita ngomong terserah kamulah, ya selalu dah. Begitu kejadian refleks kita bilang makanya itu gak didengar dia. Setelah makanya bla 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 itu gak didengar. Karena orang-orang dikasih obat gak bisa. Nah makanya belajar dari tidak bisa menjadi bisa itu ketika normal. Contoh kayak tadi, nanti kalau aku marah tolong dipeluk ya. Tapi dikasih tahu dulu. Nah itu do and don't-nya apa? Contoh misalnya, kalau lagi marah, tarik napas panjang. Tapi jangan diomongin pas lagi marah. Antum marah, wudu. Tarik napas, malah marah dia. Jelas ya? Nah itu belajar dari tidak bisa menjadi bisa, itu pas lagi waras, pas lagi normal. Nah kalau sudah belajar tidak bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mau menjadi mau, tidak bisa menjadi bisa, yang terakhir tidak nyaman menjadi nyaman. Itu namanya teori behavior, namanya teori habits, namanya teori perilaku. Karena perilaku itu adalah hasil respons yang berulang. Makanya enaknya jadi orang muslim, jadi gini ya. Bedanya saya sebelum sama sesudah masuk Islam apa? Masih ganteng, masih putih, masih masih apa? Perilaku. Artinya apa? Lihat ya, saya sebelum muslim, bapak saya punya uang. Sesudah saya muslim, bapak saya juga punya uang. Sebelum saya muslim, wajah saya sipit. Sebelum muslim, sesudah muslim, wajah saya sipit. Bedanya apa? Respons saya terhadap apapun yang datang pada saya. Maka jangan pernah mau nurut sama kondisi. Karena Anda bisa merespons kondisi apapun. Lihat ya, orang miskin itu tergantung responsnya. Miskin itu kan kondisi, tapi respons kita kan bisa banyak. Ya enggak sih? Contoh ya, balik lagi ke Gaza deh. Orang-orang Gaza, responsnya bisa apa? Dia bisa bilang, Hamas sih. Siapa suruh lu nyerang duluan? Ya memang sih kita kejajah, tapi lu nyerang duluan. Lu jadi membuat dia bisa nyerang kita lebih parah. Atau responsnya bisa, kita adalah orang yang terpilih. Ini sudah tugas kita. Itu kan respons. Paham ya? Respons itu pilihan atau paksaan. Maka kondisi punya orang tua, yang orang tua kita main tangan, punya masalah-masalah masa lalu, itu adalah kondisi dan kita nggak bisa milih. Tapi respons bisa kita pilih. Susah nggak? Susah lah. Orang pasti pernah salah. Nah karena itulah orang-orang yang minimal dia sudah belajar tentang tahu dan tidak tahu, dia jadi ngerti ketika kejadian dia introspeksi. Maka besok dia coba untuk nggak lakukan lagi.